Jadi pertanyaannya adalah Nah, apa langsung kamera ditanya. yang pernah lu pakai selama hidup? Selama hidup, oke. Sebenarnya yang antusias kamera dari dulu sebenarnya bokap. Oke. Dulu bokap yang ya ada kamera cupu-cupu lah, Nikon merah yang kamera digital dulu, terus Itu kamera digital atau kamera digital DSLR itu yang belum sampai kan? belum DSLR, Yang udah digital langsung roll kan? cucut. Oh enggak, udah digital. Tapi kamera pocket gitu, yang kecil. Oh, kamera Itu pocket. biasanya buat gue dokumentasin, foto-fotoin bokap, lukisan bokap gitu. Oke. Lagi pameran, lagi demo gitu. Oke. Terus ada Canon apa sih dulu yang pocket yang segini doang juga, Canon Ixus kalau Iya. nggak salah. Nixus. Ixus, iya. Itu yang sekarang mungkin anak-anak lagi pada ngetren kali ya, beli-beli second cam barang Oh iya jadul. benar, di pasar-pasar loak. Iya. Harganya jadi ratusan ribu lah, lumayan sekarang maksudnya. Iya. Dulu kamera gitu kan. Terus begitu kalau yang officially itu gue dipinjemin sama tante gue sebenarnya. Oke. Apa Itu DSLR dulu Olympus. Olympus apa gitu Micro Four DSLR. Third berarti ya? Atau Enggak tahu apaan. Nggak, belum ngerti ya? Nggak ngerti Dulu dulu. yang penting punya kamera, wih. Tapi badannya gendut gitu tuh, kayak DSLR gitu. Nah, tapi gue kayak cuman auto gue tapi nggak ngerti. Kayak kalau lagi di dalam gedung tuh, selalu gue moto itu terang, kekuningan, tapi ngeblur orangnya. Ya kalau Oke, sekarang gitu kan maksudnya. enggak ngeblur ini, motion blur. Oh. Jadi kalau otomatis itu speednya. shutter speednya dia Iya. paksa jadi kecil 1/15 gitu. Makanya masih auto lah gue cepet gitu. Tapi lensanya waktu itu tante gue kan emang dia antusias fotografer ya, ibu-ibu yang sosialita yang sekarang jadi ini gue lah pasarnya gue kalau gue mau jualan kamera tuh tante-tante tajir random gitu loh. Oh iya. Ya kan. Nah, terus ya udah dia gue pinjam lensanya ada yang lensa panjang 100-600 yang buat moto burung Mana kayak tuh? gitu-gitu. Buat hunting-hunting di hutan itu kan. Bener, EV sih gede, cuman tetap aja itu pasti mahal. Itu puluhan mahal, juta. itu mahal. Kacanya soalnya mahal kan, banyak. Filter lengkap, terus ada lensa 15 mili berapa. Ya, pokoknya gue pakai semua. Sampai waktu itu dia ada yang paling barunya dipinjemin lagi ke gue. Apa tuh? Itu OMD 5 kalau nggak salah, OMD itu apa Olympus. tuh? Oh, Olympus juga. Olympus OMD 5. Gue sejujurnya nggak tahu Olympus ya, karena gue belum pernah nyentuh Olympus sama sekali. Oke. Ya, inilah Om Darwis lah, Om Darwis Oh iya, Darus Triadi ya. Iya. Oh, iya. Benar, Nah, itu OMD 5 gue pakai beberapa ya adalah setahunan lah gitu kan. Tapi itu gue pakai lensa bawaan Olympus juga. Itu Micro Four Third, lensanya 50 mm manual. 50 mili manual, oke. Nifty 50 ya kalau dulu sebutannya. Cuman kan Iya. dulu kan manual. Dulu udah otomatis ya, karena yang terkenal tuh dulu zamannya Canon ya. 50 mili, lensa 50 mili. 50 mili ya, itu lensa murah andalan orang Iya. lah pokoknya. Di mana-mana tuh bokeh tapi harganya masih affordable. Iya. Itu 50 f1.8, tapi gue manual. Entah kenapa gue dulu mata gue bisa loh manual, serut gitu kan. Nggak ada yang apa namanya focus picking ya atau nggak Nggak ada focus pickingnya Iya, malah makanya. zaman dulu Yang Olympus warna merah, OMD 5 hijau ya. tuh, iya. Gue kayak dari layar doang gitu. Nah itu sampai akhirnya gue nabung ya, itu setelah gue memutuskan karir gue untuk jadi videografer ya. Itu habis gue kerja di kantor 3 bulan resign, terus gue mau jadi videografer. Nah dari situ kan gue pakai gituan, terus hingga gue ketemu HDP ini. Ada betul ini ya PH ya. Iya, gue belajar sama temen gue, wedding segala macem. Terus dalam waktu 6 bulan gue sama mereka, gue diajarin basicnya, komposisi, editing gitu. Belajar basic semua kamera deh. Semua. Dari Terus nol. gue dikenalin, lu cari idola Bil. Nah gue nemu nih idola nih dulu namanya JR Ali. Oh tahu gue. 2017-18 Dia sempat ngilang juga terus India kayaknya kemarin itu. sempat balik ya. Balik tapi sebenarnya udah kentang aja. Iya udah kontennya agak udah nggak relate ya sama ini karena dia udah skip berapa bulan ya. udah banyak duit lah kali ya. Jadi mungkin dia ngerjain proyekan Nah. brand apa segala macam dia udah nggak ngurusin diri sendiri kali ya. Iya, sama Sam Calder itu. Sam Calder pastilah. Iya kan, cuma sejak Patah Hati sama sejak dia Oh, iya bikin bener, Patah tutorial Premiere, kelas Da Vinci segala macam, itu duitnya udah banyak banget pasti ya. Iya, Jadi banyak. konten dia. Tapi sekalinya upload itu boom Masih banget. ditunggu ya. Sam ditunggu Calder ya. masih the best Banyak itu. fansnya. Berarti Cuman berarti kalau di recap pas lagi zaman HDP lu berarti apa megangnya dulu diajarinnya? itu ya HDP kan Kameranya, kamera tuh ada Canon buat foto sama mereka mostly Sony dulu 6300. Oh, zaman-zaman Sony mirrorless Ya, berarti ya. bener.
Tapi pas lagi gue belajar ya pakai kamera mereka, gue nggak pernah cocok sama Sony. Waktu itu kan udah pernah nyewa ya pakai 6300, pakai A7S Mark II, apa segala macam nggak cocok di workflow gue. Oke bang. Thank you. Oh ini strawberry. Oke. Violet fish sama ini strawberry. Oh ini salah. Nah ini. Kita di cafe random aja ya malam-malam ya sampai jam 12 malam ya. Tuh, warna ungu lagi gitu. Tadi mau pesen kopi ya, cuman tahu diri aja udah jam tua ya kan, udah asam lambung, GERD. Nah, kita ini dulu. Langsung jadi loh. Wih, cakep. Oke, thank you, Bang. Waduh, malam-malam gorengan, guys. Ini guys, roti goreng coklat. Kayak enak. Nah, ini bagian gue nih. Udah minum dulu, udah. Santai aja Bil, ini soalnya nggak gue potong nggak gue apa kayaknya nih. Tai. Thank you Bang. Ya udah gue nggak cocok workflow-nya masih Sony 6000 itu karena mereka harus pakai gimbal. Maksudnya stabilizernya gue dari dulu kan handheld tuh Olympus itu. Iya. Dan somehow gue lebih ya waktu itu lagi ngejob segala macam sama mereka, gue lebih cocokan pakai Olympus gue karena stabilizernya tuh gue udah enak lah smoothnya. Lebih stabil ya dibanding. Iya tapi emang si Sony Alpha yang apa namanya APS-nya itu emang belum oke sih. Sampai sekarang iya. 6400. Sekarang gue nggak tahu sih. 6400 sampai 6500 ke atas tuh baru tuh. Kalau yang versi APS-nya ya. Enggak, masih cukup kurang. Tapi iya sih gue harus akuin ya. Maksudnya better dibanding A6000 yang A6000 kan dia masih nggak ada sama sekali kecuali dibantu sama lensa ya. Iya, tapi kayak gimmicknya Sony tuh kayak gua kalau mau stabil lo matiin stabilizer terus pakai third party-nya kita lagi ada apa tuh Sony. Jadi yang kayak dia ngebaca gyroscope-nya. Terus jadi stabil itu ada aplikasinya lah gitu. Sony itu dulu jualannya ini Bil. Apa? Lowlight. Oh iya. Lowlight-nya juara mereka dibanding brand-brand lain. Ya bodoh lah. Cuman kan kalau lu beli Lowlight atau apa gua handheld gua shaking gua diomelin dulu. Oke, terus abis dari gimbal itu kan berat bagi gua. Iya, setuju gua. Movementnya juga tricky, harus set gitu kan. Kadang-kadang nggak sesuai terus kayak lu belajar hal baru lagi di luar dari kameranya kan. Karena harus movement, harus apa lah, baru lagi tuh. Nah, pokoknya nggak cocok lah waktu itu. Ya, balik ke Olympus lagi. Terus ya gitulah akhirnya gue dengan berbekal idola gue itu dengan udah dapat basic-basicnya dari HDP apa ya sama guru gue tuh Masda ya. Masda, Mas Dio itu semua guru-guru gue tuh itu gue bikin satu ya waktu itu jalan-jalan karena gue pengen bikin video travel gitu. Nah gue bikin video jalan-jalan keliling Jakarta sama temen gue. Oh ini yang Jakarta. Iya gue liat tuh video lo. Itu kayaknya itu kick off lu di situ ya? Kick off gue di situ, titik putar balik gue sebagai karir videografer di situ. Kameranya apa? Itu dengan Olympus OMD5 itu. Olympus dan si lensa 50. Satu lensa ya, lensa 50 sama ada satu lensa wide-nya lah. Cuman wide-nya dikit doang. Gue mostly 50 dan ternyata kalau macro four third dengan 50 mm gue baru tahu itu jadi 85. Atau jadi cepet malah. Pokoknya ngezoom banget gitu. Iya benar. Sama kayak APS itu 1,5 kalinya ya? Iya, kalau MFT 2 kali cuy. Iya, 2 kalinya. Iya, jadi cepet gue selama ini satu video itu cepet. Padat banget ya? Iya. Ya namanya juga waktu itu mulai belum begitu ngulik banget ya. Yang penting bokeh kan, bokeh, sinematik, color grading, Tilen Orange, ya nggak sih? Nah itu gue ngeditnya sebulan karena bahan gue banyak 3 hari keliling Jakarta waktu itu ke mana sih yang tempat esek-esek dijadiin skateboard? Oh ini. Tahu gua. Kalijodo, iya benar. Kalijodo, ke museum segala macem. Terus gua ke Jakarta Utara tuh yang pelabuhan kapal-kapal, gua naik kapal. Sunsetnya dapet bagus, ya berbekal itulah. Terus transisi SM Colder kan luar biasa ya, Jerali ya. Waktu itu gua niru persis lagunya gua pakai mereka dari videonya dia. Jadi sound design-nya tuh udah ada gitu. Tapi gua tinggal nyocok-nyocokin aja gitu. Iya, udah kebayang lah lu. Tapi lu berarti nggak pakai catatan apa-apa ya? Cuman lu udah ada visi lu, gue pengen bikin kayak gini, cuman random aja ya. Jadi kalau orang-orang kan bikin storyboard, moodboard, visual segala macam, ada wishlistnya. Enggak, gue random. Oh, kita kesini yuk. Begitu lewat, oh ini bagus nih, bagus. Nah begitu gue di editing, gue rough cut semua. Nah di situ baru, oh ini cocoknya di sini, oh di sini, ini di sini. Terus jadi cerita. Nah terus gue mikir kan bokap-bokap pelukis ya, jadi ya gue tiru konsepnya Gerald itu yang kayak
Dia ngeliat foto gitu, foto kecil, cepret, lagi di sini tempel, lagi di mana cepret, jadi foto tempel gitu. Terus ditaruh di kanvas bokap, itu terus begitu semuanya udah kelengkap, ke reveal nih semua nih, fotonya ada berapa Ternyata biji, jadi apa gitu mana ya? Jakarta City of Culture, karena kan banyak kebudayaan gitu. Iya. Dengan background bokap-bokap gua. Nah, tapi sebenarnya dari 3 hari itu yang paling susah dan challenging itu pas lagi syuting sama bokap. Itu ngedirectnya susah banget, hampir mau berantem. Oh, lu nge-direct bokap ya berarti ya? Tapi itu di rumah kan? Di rumah. Bukan lu jalan keluar ya? Oh, enggak. Dulu belum ngerti lighting ya udah, yang penting apa itulah lighting, yang penting bokeh gitu. Yang penting mukanya ada. Muka ada, ngeblur. Nggak gelap. Iya. Berarti abis itu kan lu udah dapet lah ibaratnya project lanjut jalan. Kamera si Olympus itu pensiun pas kapan? Jadi dari situ titik balik gua, orang-orang tadinya yang kayak ngatain kan, ya, di awal-awal karir kan netizen lah, ada yang puji, ada yang komen, ada yang temen, pacar, keluarga ngeremehin kayak emang bisa jadi sesuatu, jadi videografer gitu loh. Terus lu jadi kantoran aja gini-gini, mendingan itu jadi hobi, jadi enggak, gua maunya itu jadi pekerjaan utama gua gitu. Terus ya begitu ngeliat video itu orang-orang mulai langsung, wih keren banget tuh ini, pujian dateng, terus mulai dah tuh banyak teman-teman gue yang nggak ada deket banget tiba-tiba nanyain kayak, Bila apa kabar? Nanyain mereka mau wedding, terus minta jasa gue tapi dengan harga murah, dengan harga teman gitu. Ya oke lah, masih gue ladenin gitu-gitu lah. Iya. Dari situ job-job banyak. Gitu. Ya udah nabung. Tapi waktu itu gue cuman bisa beli apa lo? Gue cuma waktu itu dapat ada 15 juta lah. Oh pokoknya intinya lu pas udah kick off itu dapat proyekan terus nabung 15 juta, akhirnya lu mutusin untuk beli. Cuman pas lagi itu 15 juta tuh kameranya kayak cupu-cupu juga kan. Cuman ada satu kamera waktu itu gue teracuni oleh Mas Gun, ya kan. Waktu itu dia lagi muji-muji Gunro. Oh lu mix ya, Gunro, dia Panasonic gitu. Ya. Gue liat video, dia muji-muji GH5 tuh dulu. Iya betul. Tapi harganya waktu itu 24 juta body, tapi udah bonus sama lensa lah. Lensanya tuh 25 mili f1.8 ya kan. Terus ya udah situ gua tapi gua sange banget kan, anjing tapi duit gua segini, gua gimana kurang, dulu belum ada pinjaman, gua nggak ngerti, belum ada Jenius dulu. Jenius tuh ini berarti lu pinjaman online gitu, ya pinjaman online ya. Pinjol belum. Gua siapa, terus gua ke om gua lah, ada om gua tajir Batak. Dia kayak orang gabut aja, banyak duit tapi bingung mau ngapain kan. udah di usia agak pensiun ya biasanya. Terus gue mau propose, gue mau minjem uang beli kamera gini-gini. Gue udah kumpul setengah, ini lo sisanya. Gue butuh tambahannya. Nanti gue ganti dalam jangka waktu berapa bulan gue gitu. Ya kayak lu propose pinjam ke bank aja ya. Cuman nih kalau pinjam ke om bisa agak fleksibel lah ya. Fleksibel dengan catatan kalau gue gagal hubungan putus lah sama saudara lah ya gitu kan. Iya. Takut gue nggak percaya lagi. Terus udah beli terus gitu. Wow, kamera pertama gue langsung GH5 itu. GH5, lensanya apa inget ya? Lensa 25 itu. 25 oh jadi GH5. Setnya yang GH5 dan kit. 25 dan kit? Iya. Tadinya pilihan kitnya tuh ada yang variabel, cuman karena gue biasa pakai 50-18 seumur hidup, ya 25 udah cukup. Oh iya, berarti kalau 25 jadinya 50 ya? Karena 2 kalinya ya? Oh iya, 25 jadi 50. Variabel full frame-nya 50 ya? Oke. Dah, abis itu lu udah tuh dari situ langsung melejit tuh karir lu tuh. Job gua banyak, Nah, terus ya karir melejit. Ya lagi masa-masa di atas gua lah. Mas gitu tuh kan. Lagi mas lu lah ya. Golden period lah ya. Terus gua dapet project dokumenter. Oke, dokumenter kemana tuh? Dokumenter waktu itu ada gue diajakin, langsung mereka ngasih harga nih, cepet dapet nggak? Oh, ini project terbesar seumur hidup lu berarti setelah lu punya kamera itu. Setelah punya kamera, cuman ya mungkin ini kali ya istilahnya kesempatan itu banyak, peluang itu banyak, tapi kebanyakan orang tuh nolak atau ragu gitu karena emang challenge kita belum disiapin buat itu gitu. Makanya kan gue untung orangnya termasuk yang nekat. Oke. Iya, gue dari orang biasa aja tiba-tiba jadi videografer, gue visip jadi videografer kan nekat ya kan.
nggak tancap gas. Background gue kan sebenarnya bokap gue kan pelukis seniman, which is Ya, udah keluarga terbiasa lah seniman hidup lah terombang ya. ambing lah ya, nekat semua. Terus ya udah, gue pokoknya gas bisa gitu kan. Ditanyain portofolio gitu-gitu, wah portofolio gue kumpulin, ada minjem gue juga punya HDP, pokoknya yang kira-kira sejenis, intinya bagus lah kalau di profile ini. Oke, nah tapi yang paling challenging dari project dengan kerjasama sama ya ini gue bukan pemerintah sih, jadi kliennya waktu itu apa ya, lembaga third party, tapi buat Kemenkes. Oke. Nah, ini kayak gue tau nih yang lu pernah cerita itu ya. Lu jalan ke mana? Ke hutan itu ya? Ke Sulawesi Barat. Walendrang Barat dulu. Itu proyeknya Nusantara Sehat tuh dulu namanya. Jadi kayak dokter-dokter, iya dokter gigi, perawat, dokter gizi semua itu sepaket, mereka diutus ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Iya. Waktu itu lu berangkat pakai alat apa? Ingat nggak? Alat apa? Alat ya udah seadanya ya, GH5 dengan ya, lensa 25 mm itu. Habis itu sama second capnya Olympus. Itu Olympus juga yang, Olympus yang dulu. Ya, astaga. Itu gue pakai buat adegan wawancara doang. 2 cam ya? 2 cam. Jadi buat set-set gitu. Ya ngerti. Lah itu lu berarti sendiri waktu itu jalan nih? Sendiri. Jadi gue dokumenter, cepet sendiri. Tapi yang paling susah itu ya, berkas-berkas form di awal-awal itu. Jadi kayak gue harus bikin skrip, bikin nih mau gimana. Lu belajar sendiri berarti ya pre-production? Belajar sendiri. Karena lu biasanya waktu di HDP kan basic teknis, tapi lu nggak diajarin banget sama pre-production, planning segala macam. Ini dari dulu sampai sekarang pun gue belajar semua sendiri, gitu-gituan. Otodidak lah ya. Otodidak. Oh gitu. Udah nih ya. Beres syuting selesai. Apakah lu beli kamera atau enggak? Enggak, ya waktu itu kan pembayarannya termin gitu. Berapa bulan sekali? Sebulan 2 bulan, tapi langsung jebret gitu. Lu gua nggak tahu ngapain ya. Pokoknya habisnya cepet lah. Ya udah pokoknya habis lah, anak muda namanya juga. Tahu lupa gue cepet buat apanya. Ya cepet pertama gue lah ya itu. Ya paling lu buat di rumah kali ya, buat keluarga, buat enggak. itu. Waktu itu gue ini juga lagi, minjem lagi. Ya sebenarnya belum lunas tuh yang GH5. Gue propose lagi ke om gue. Apa tuh? Drone. Oh, berarti itu salah satu kamera yang lu punya waktu itu. Apanya? Buat berangkat ke sana. Iya, karena butuh drone di sono. Ya udah gue nekat langsung beli juga waktu itu Mavic 2 2S lah apa. Iya. Kayaknya waktu Mavic Air 2. Itu 14 jutaan lah. Propose lagi gitu. Karena emang om gue seneng drone. Dan duitnya sebenarnya belum turun ya yang dari project 1 juta itu ya. Karena kita masih sebelum syuting ya. Sebelum syuting, tapi maksudnya nih gue bakal dapet cepet nih. Yeah. Jadi gue minjem nih, nanti gue balikin langsung pret gitu. Itu yang gitu. si GH5 yang awalnya juga langsung pret. Bisa langsung lunasin ya. Bisa, gampang itu mah kecil. Cuman ya kalau misalnya pada saat itu gue nggak siap, gue bisa aja takut kan. Gue nggak yakin karena gue pikir ini kalau gue dapat klien 100 juta, beban gue tuh 100 juta. Jadi gue harus menghasilkan video yang kira-kira kualitasnya 100 juta. Ya gitu kan. Harus bagus banget. Misalnya banyak ketakutan, pasti revisinya ribet, banyak ini, banyak mono gitu. Banyak yang belum kebayang lah ya. Belum kebayang. Turns out pas lagi udah gue edit segala macem, preview, terus kliennya udah seneng banget. Langsung happy tuh di draft 1 lah ya. Tes gue sebenarnya juga tes gue bagus lah ya gitu. Soalnya intinya waktu itu gue project kan gue nggak pernah dokumenter sebelumnya. Terus dokumenter gue goal, terus baru tuh gue riset, gue pelajarin, gue tontonin semua video National Geographic, dokumenter apapun lah. Dari situ gue ketahuan alurnya. Dokumenter tuh gini, wawancara orang A, gini orang B, lokasi, alurnya kebaca gitu, ya. Alurnya ya udah gitu. Intinya banyakin wawancara. Referensi ya waktu itu. Dari referensi ya intinya nyeritain. Nah, balik lagi itu ceritanya, kita tetap klien kita siapa? Kliennya Kemenkes. Nah, berarti hero-nya tuh harus Kemenkes. Angle-nya ngambil dari situ ya. Iya. Jadi kalau gue ya, tiap dokumenter apapun, formula gue sih, jadi awal masalah. Ini ada di desa ini, desa ono, konflik. Terus nanti terakhir tuh biasanya kliennya masuk sebagai lembaganya solusi gitu ya. Ngasih solusi, ngasih rangkuman, video ini tentang ono, ya kita udah program ini. Dan intinya sih program di video ini dibuat tuh yang gue tahu ya dulu, biar program ini kan udah mau berapa tahun, 5 tahun.
ini buat evaluasi video ini perlu lagi atau enggak gitu. Nusantara Sehat ini tetap harus lanjut atau enggak. Nah, jadi ini penting loh karena emang di pedalaman waktu itu gue di Sulawesi Barat itu medannya kacau banget. Itu kita 3 jam naik ke atas naik motor trail. Nah gue tunjukin tuh susah-susahnya tuh yang medannya berlumpur, motor modifan yang jatuh-jatuh. Nah dan waktu itu udah di atas gunung banget. Gue ada di 2 pilihan nih. Gue sebenarnya tas gue ringan nih, tripod. Sebelah kiri itu kamera kecil, sebelah kanan drone. Tapi di depan gue tuh orang-orang udah pada jatuh-jatuh. Motornya jatuh, gitu. Gue harus milih. Kalau misalnya gue jatuh, gue ke kiri atau ke kanan. Maksudnya yang mana yang gue korbanin? Yang gitu. Jatuh ke drone apa jatuh ke kamera? Ya Allah, yang satu 14 juta, yang satu 25 juta. Itu cuman buat nyamperin satu rumah doang. Satu tempat. Di atas gunung nenek-nenek, udah kasihan gue kayak, wah anjir. Tugasnya berat doang. Maksudnya situlah, sepedalaman itulah. Ya udah, gue 5 hari pulang. Udah gitu. Pulangnya dari pulang situ gue ada bukan kerjaan sih, Mage Travel gue ke Belanda. Dari mana proyeknya? Tante gue. Berarti ini setelah beres itu udah kelar? Beres itu seminggu kemudian gue pokoknya udah harus ngurus apa, gue ke Belanda dan gue ngedit si video Nusantara Sehat itu di Belanda. Pas puasa. Berarti lu seru jalan ke sana untuk temenin lah. Itu tante lu yang punya Olympus itu kan? Tante gua yang bukan beda lagi. Tante gua lagi yang nikahnya sama orang Belanda. Nah, di situ dia mau ngadain acara Simalungun gitu, Simalungundah. Jadi ngundangin semua Batak-Batak yang ada di Belanda, which is banyak banget. Jadi untuk pamerin kebudayaan Simalungun itu di sono. Belanda. Banyak bule-bule dateng. Ya kayak apa sih? Festival kayak gitulah. Nah, gua dokumenin perjalanan apa segala macam. Dibayar sih ada, dia bayar juga, terus transport gue aman, tempat tinggal aman, sebulan gue di Eropa. Anjir, ngedit sih video ratusan juta. Iya kan. Berarti keuntungannya kalau kerja kayak lu lah, freelance gitu lah hitungan ya lu bisa kerja dari mana aja ya, selama bukan syuting ya. Bukan syuting. Kalau syuting kan kita harus datang ke lokasi ya. Nah, tapi kalau sekarang pun syuting ya kan gue ada tim. Oh iya benar, kalau udah ada tim mah ya bisa delegasi. Temen gue, Eko, Otis, Levi. Ya, karena saya sekarang pengangguran, saya juga udah bisa lagi ya. Timnya baik lagi. Kemarin dia ngilang tuh, kurang ajar. Iya, karena udah nganggur lagi jadi bisa lagi sekarang. Oke. Berarti sebenarnya dari si GH5 ini lu udah dapat banyak banget lah pengalaman dan uang lah otomatis ya dua-duanya. Yeah. Dan akhirnya dia tuh pensiun pas kapan, Bil? Si kamera lu? Pensiun pas. Dan ganti apa? Pas Joker. Oh, ada satu karya gue GH5 itu project iseng sama teman gue Rinaldi. Waktu itu lagi film Joker pertama yang Joaquin Phoenix. Itu bagus banget, gue seneng filmnya. Warnanya juga bagus sih. Warnanya, ceritanya. Sinematik banget tuh. Which is ini teman gue juga mukanya mirip nih kayak Joker. Terus dia bikin make up gitu. Iya. Gue bikin lah iseng set. Jadi serius. Anak teater ya kalau salah. Jadi ya kan? actingnya oke lah, bisa dapet lah. Oke, iya. Ya menghayati banget lah. Paling ketawanya doang yang komenin fail, ketawanya apaan sih gitu. Cuman pada saat itu belum TikTok belum rame, belum ada. 2000 berapa ya? Sebelum Covid? 19 lah. Sebelum Covid ya? Yes. Itu viral Jokernya ya di YouTube yang nonton udah 1 juta lah, 900.000. Sinematik Joker. Langsung kayak gue di wawancara CNN lah. Oh iya, sampai CNN semua gitu media ya? Media. Terus tapi waktu itu kita cita-citanya sih di wawancara hitam putih dulu. Oh. Cuman kagak ada panggilan. Oh dulu karena ya se-booming itu hitam putih. Iya, TV masih ada dulu. Masih oke lah ya. Oh, jadi itu project lo yang paling akhir sebelum lo ganti kamera itu? Iya, karena ya dengan exposure banyak, follower gue naik. Itu job juga makin banyak ya? Job, oke lah, pokoknya udah di situ udah nggak pusing. Oh, portofolio, lihat aja Instagram gue. Gue udah pride gue udah tinggi lah. Lo nggak usah, gue balik receh lah gitu lah. Video gue bagus, viral gitu. Nah, turns out, kan selama ini kan gue tiap gue pakai Lumix gitu kan, hashtag gitu. Iya. Tapi dari Lumixnya itu kayak kagak diwaro. Nggak di notice maksudnya sama akun resminya. Iya, terus gue mikir kan, gue udah makin kesini, gue udah ngerasa worth gue gede, tapi kok gini gitu. Brand yang gue pakai keenakan banget nih orang selama ini dapat exposure gratis. Ya udah mulai sejak itu gue stop.
gitu-gituan. Terus gue mau ada project dokumenter gue yang kedua. Ini dengan si Menkes lagi atau beda? Beda lagi, itu lewat LSM gitulah. Oke. Tapi tentang lansia. Oke. Isunya dokumenter. Oh, itu ada lagi lah duitnya cepean lebih lagi. Oh, salah satu project gede juga ya. Nah, which is gue mau menambah kamera lagi atau sama lensa lah apalah. Oke. Terus waktu itu ada Lumix S5 waktu itu. S5 itu full frame kalau nggak salah ya? Full frame, iya. Iya. Itu gue mau nambah, tapi dia kayak baru masuk Indo banget, baru banget. Tapi kayak gue butuh sekarang gitu. Oh jadi ini sebenarnya brand baru, bukan brand baru, produk baru, cuman belum udah launching, cuman belum masuk Indo. Iya, ya kan udah launching, belum masuk Indo. Tapi gue butuh sekarang. Gue bilang, gue bilang, gue pengennya beli loh, gue nggak minta loh, gue beli nih, gue ada duit nih. Oh nggak bisa, tersaat kan setelah gue di Canon ini kan, kalau misalnya ada barang baru yang keluar tuh demo unitnya dulu, nyebar buat kemana-mana, cuman itu kan rebutan. Ya which is waktu itu kan demo unitnya udah, dibuka Mas Gun, ini ada nih temen gue ada. Oh jadi lu belum masuk ke circle internalnya? Gue masih nggak ngerti per dunia gituan, gue masih mas-mas video biasa. Nah terus ya gue tersinggung dong, gue mau beli kok sombong banget sih lu, gitu. Nah terus somehow waktu itu gue kayak pernah ditanyain ada orang Canon lah, ya kan. Approach lu maksudnya? Iya, approach gue, Bil selagi bisa lu masih bikin, pakai masih Lumix. Tapi waktu itu kayaknya konteksnya waktu itu kerjaan, Bil lo bisa bikin video produk nggak? Oke, produknya adalah? Produknya kamera. Oh kamera apa? Canon gitu. Oh ya udah, tapi habis itu ngilang setahun. Tapi gue inget nih, mana lagi gue pengen butuh kamera nih. Terus ya udah, gue kontak lagi orangnya. Gue mau dokumenter nih. Gini ada nggak kamera yang mau? Bisa gue highlight. Ya bisa gue bawa dan nanti gue review lah kameranya. Oh ya menarik, dokumenter. Butuhnya apa aja, berapa lama ya? Terus jadi lu propose ke yang dulu lu propose ke om lu, sekarang lu propose ke Canon. Untuk minjem, bukan kalau om lu beli, kalau ini propose untuk beli apa mau minjem? Beli ya? Waktu itu gue kayak gue udah mentok, gue nggak ngerti kamera Canon kan. Karena lu harus belajar baru lagi. Bener, belajar baru. Waktu itu influencer Canon juga belum ada banyak banget. Maksudnya kalau Lumix kan Mas Gun, iya, karena ST lu udah Media kan Fuji, Sony gitu-gitu. Maksudnya cuman selama ini kan influencernya gue itu sebenarnya bule. Oh ini dong berarti Peter McKinnon, Potato Jet, yang gitu-gitu lah. Iya. Tapi lu belum masuk ke mereka, belum ngerti, belum tahu dulu. Ya. Ya dulu masih camcorder pakai apa dia? Dulu 1DX malah. 1DX Canon juga, gede banget tapi kan itu. Iya, cuman sekarang kayaknya Blackmagic or something lah. Iya, oke. Ya pokoknya dari influencer lah. Dulu Canon masih belum ada, tapi habis itu udah gue tanya, gini mau minjem berapa? Waktu itu gue projectnya ada ke 3 daerah, Sulawesi Barat lagi. Satu lagi di Jawa mana kalau lupa, Pacitan. Satu lagi Jakarta 3. Satu hari gue proposal karena gue udah tahu nih dokumenter gini. Tapi nggak lempel kan tanggalnya, kayak mungkin ini beda. Senin yang ini minggu depannya. Dulu. Iya. Oke. Oh nggak, tapi waktu itu karena kebutuhan gue buat minjem gitu-gitu kan. Gue bilang nih project gue 15 hari, 5 hari masing-masing daerah. Nah 5 harinya gue waktu itu mau minjem buat selain dokumenter? Bukan, untuk gue pelajarin. Oh, jadi lu ngulik dulu. Ngulik 5 hari. Terus sisanya buat benar-benar yang jalan. Ya benar, tapi ya kan nekat juga. Maksudnya mau kamera secanggih apapun, kalau gue nggak pernah make, tiba-tiba gue kerja serius dokumenter ratusan juta, kan fatal. Gitu. Yeah. Nah udah oke, set. Dia minta barter lah, konten gini. Oke, aman gini. Tapi gue harus izin dulu ke klien gue. Oh, ke klien lu. Tapi waktu itu gue iming-imingin ke klien, nih kamera mau di-post nih sama Canon nih, boleh nggak gue minta izin? Itu kan biar exposure video lo makin banyak ditonton. Oh iya boleh. Lo crossing itu ya, double crossing. Gue dapet exposure di sana juga, bantu exposure sini juga, saling support lah gitu ya. Bener, soalnya dibandingkan gue tanpa ada ngomong basa-basi kayak gitu, terus gue ngepost nanti gue dituntut, kan gue nggak ngerti gitu-gituan. Gue bukan anak hukum. Terus ya udah dari situ. Apa itu kameranya yang lu propose? Gue nggak tahu Canon, pokoknya dia bilang ya udah kamera yang mau lo iniin apa gitu, gue terima apapun. Oh, oke. Dia nanya lensa apa butuhnya,
gue nggak ngerti. Gue cari aja lensa yang paling mahal kan Canon kan. Terus nih, gue minta 70-200, gue minta 24-70. Basic. Enggak 24-70. Dulu gue nggak suka 70-100. Lensa favorit gue 50 mili. 50, sama yang 1.2 ya. Iya, yang paling yang mahal mana? lah. Yang bahannya bukan plastik ya. Nah, sama satu lagi gue minta yang white-nya 15-35. 15-35, Ya udah 3, ternyata boleh, bisa. Set, gitu. Kamera satu. Terus? Ya nggak tahu, gue kan tahu diri anjing. Iya. Udah berapa mahal, Itu ratusan juta itu. Iya, ratusan juta itu. Pasti 70-200 Berapa ya? sama 16-35 Kalau aja. kata udah satu biji lensa 40 juta. 40. Udah 80. 120. 120, iya. Ternyata begitu gue dikirimnya R5, gue lihat 60 juta. Itu R5 yang pertama kali lu pegang. Canon pertama yang lu pegang tuh R5. R5. Ternyata. Iya ternyata, ya sekarang jadi kamera gua. Oke, berarti Kamera pas utama pas gua. di ini lu kayak gimana tuh reaksi lu pertama apa? Oh ya kayak megang mobil aja, kayak mobil baru kan, kayak gitu kan. Nah, tapi ya gue selalu orangnya kan takut ya, gue suka ya, termasuk orang yang bertanggung jawab lah ya. Iya, kan, kayak amanah lah, mencoba untuk amanah. Iya kan. Ini gue kamera dipinjemin, bukan kamera gua, tapi waktu itu langsung Ojek. Duit gue juga belum ada waktu itu kan, belum ada termin gitu. Nah terus ya udah begitu kamera di gua, tas gua kan masih cupu ya seadanya ya. Iya, tas bawa biasa lah. Tas bawa biasa, terus kayak anjing nggak bisa nih gua tas ngasal-ngasal. Langsung gue cari waktu itu ke JPC lah, waktu itulah. JPC Kemang. JPC Kemang. Oke. Terus gue cari, tas yang paling bagus mana ya kan? Kasih lah tuh berapa tuh? 3,9 juta. Anjing mahal banget. Itu PG MTech yang lu punya itu? Loewe Pro atau apa Loewe ya? Pro, oke. Lupa. Tapi Loewe Pro yang bentuknya kayak tank gitu. Kayak robot. Ya, dikasih pilihan yang ada rodanya, cuman berat. Gue bilang nih buat dokumenter nih, gue yang aman segala ini, mobile. Ya udah gituan gue beli terus langsung. Ini padahal kameranya Canon. Cuman kan ya seadanya lah. Gue takut kan kegores, takut ini, takut Iya, kamera macam. mahal anjing. Gue selama ini nggak pernah punya kamera 60 juta kan. Ratusan juta itu mah. Iya, sama lensa-lensanya kan. Nah terus ini kameranya mau di screen protektorin nggak? Ya udah pakai aja. Terus pokoknya kasih pelindung segala macam. Padahal bukan kamera gua, kamera Bocil. orang, iya kan? Kayak bocil baru ketemu mobil baru gitu Nora ya. Terus pokoknya nih kamera orang tapi udah gua tutupin lah biar aman. Ya kan? Biar balik-balik nggak lecet kan. Daripada nanti lecet gua disuruh ganti Iya. jutaan kan pusing. Agak ya pemula lah ya namanya juga ya waktu itu ya. Iya. Terus ya udah dari situ ternyata gue dari konten belajarnya itu ya kan gue bisa excited dong. Oh lu konten juga ya berarti pas yang 5 hari awal lu nyobain? Iya 5 hari itu gue bikin berapa 3 konten. Oh happy deh dia. Sebenarnya simple sih kan, ya udah selama ini kan gue Olympus autofokusnya manual. Lumix sebenarnya dulu dikata-katain kan GH5 mau cacat autofokusnya gini. Setuju. Padahal dulu gue makainya biasa aja gitu. Ya karena dari lu manual ya dapat itu ya udah Iya udah wow banget. gitu. Cuman emang harus ada triknya. Emang dia fokusnya tuh kayak Breathing-nya gitu ya? breathing-nya slow, halus lah gitu. Kalau kayak begitu Canon, zut. Wah, ya Langsung. kencang sih gitu. Cuman ya gue penyesuaian lagi dari yang namanya gitu. juga barang baru ya. Iya, ya udah gue tes autofokus ya, gue harasnya gue pakai gimbal, gue beli gimbal juga tuh, pokoknya semua gue belilah tuh buat dokumenter, padahal nggak dipakai juga kan, berat-beratin juga. Dodol, oke berarti Yeah. itu kamera lu terakhir sekarang si Sampai R5 sekarang ini? R5 itu. Punya ada yang baru ya, R5S ya? R5 Mark II. R5 Mark II, itu belum coba? Atau udah coba belum Udah dapet? nyoba, cuman ya kalau gue dari R5 ke Mark II paling bedanya fitur-fiturnya lebih canggih lah autofokusnya. Lebih baru ya. Cuman Oke. masih R5 gue nih masih 4 tahun ke depan juga Masih oke. Oke, kalau misalnya di recap nih Bill, si Olympus yang awal banget itu, Iya. terus si apa Canon yang next one ya? Canon Ixus. Nexus ya? Nexus ya? Iya Ixusan dulu, Ixus itu. Sorry yang kamera digital, digital, Ixus, Nexus, Nikon, Olympus, nah, terus kayak bukan Canon, Lumix, GH5 ya ya. Lumix, GH5 sama Canon. ini. Canon, lu pilih yang favorit lu ya? Maksud gua favorit lu
dalam artian entah lu suka karena story-nya, entah lu suka karena gambarnya, terserah bebas aja. Ini nggak ada spesifik. Ya karena kalau favorit all the time ya Canon lah, karena kan gue masih sama Canon. Canon the best, ya kan? Ya gue harus akuin juga sih kalau kita bandingin semua sama si Olympus Canon lu yang gue yang paling canggih. jauh banget gitu. Maksud Secara gua, harga, kualitas iya. segala macam. Oke, kalau dari kecanggihan udah jelas lah. Kecanggihan. Kalau Lumix GH5 All time favorite lu deh gitu. Atau apa gitu dari semua kamera ini yang lu punya? Ya kalau yang paling history banget ya Olympus gua lah. Olympus. Ya, karena itu mengawali karir gua sampai sekarang. Kick off lu di situ ya, Kick off gua. Yang Indonesia Jakarta itu ya. Iya, GH5 Lumix itu yang bikin gua ya followernya naik dikit lah, naik beberapa ribu itulah. Gua nyesel anjing, harusnya dulu gua ngepostnya, dulu kita deal-dealan gua sama Aldi. Ya udah, kalau postingan Joker ini kan kita nggak tahu nih viral. Postingan Joker di YouTube-nya Aldi. Karena waktu itu gue nggak main YouTube, Aldi udah ada main YouTube lah. Oke. Nah, tapi gue ngepost di Instagram. Oke, di Instagram post secara fame gue lebih diekspos videografernya. Tapi YouTube waktu itu subscriber Aldi nambah 10.000. Anjir, banyak banget. Iya kan, anjing langsung dapet silver, enggak silver sih. Tapi udah monetize lah. Tapi cuma 10.000 tuh udah wow saat di YouTube gitu. Iya, kayak anjing, gue udah bisa jadi YouTuber cuy. Anjir, nih coba lihat dulu, baterai masih ada, masih 27 aman. Oke. Berarti Iya, sebenarnya dari yang ini berarti favorit lo bisa dibilang si Olympus lah ya, karena iya, inilah nostalgic lah. Ya, kick off lo ya. kick off. Oke. Nah, Kalau dari lensa kalau favorit di Canon. Canon yang mana? Lensa Iya, Canon yang R5. mana? R5. Kalau Canon Lensa. Lensa kenapa? Lensa favorit lo yang mana? Favorit gue gocap 1.2. Mau brand apapun pokoknya lu pasti akan cari ya sebisa mungkin 50 itu. 50 1.2. Padahal sih sebenarnya kalau dari Canon sendiri waktu itu kan lensa portrait utama mereka ada 85 sama 50 gitu. Iya, oke. Secara natural katanya strukturnya 85 1.2 itu paling bagus. Iya, Cuma benar. gue nggak cocok. Terlalu deket, terlalu ngezoom. Iya, karena lu harus jauh juga ya kalau misalnya Nah, pengennya. kalau gocap gue bisa ya udah medium shot tapi bokeh aman. Kalau 85 tuh ya literally buat portrait muka doang. Oke. Udah gitu kan semakin gede focal length-nya, muka lo tuh sebenarnya semakin lebar, makin gendut. Iya. Jadi nggak cocok. Gue nggak suka Iya, kalau benar. cewek Mukanya gua, gitu ya. Cewek-cewek yang gue foto ngerasa gendut. Iya benar. Jadi pasnya 50 lah ya. 50 1.2. Iya. Kalau dari kamera, baik lagi kamera. Kamera tuh ada yang lu masih penasaran nggak? Pengen coba entah itu Red mungkin atau Blackmagic atau sebenarnya gue udah tertarik udah lama nih, cuman belum kesampaian gitu. Iya, kan orang pengen next level ya. Gue tuh anaknya suka ngulik banget. Jadi dari kamera, gue video dulu, baru ke foto, terus gue ke drone, ngulik editing, terus beda genre gitu. Genre semua udah gue dari wedding, event. Oh semua lah ya. Iya. Potret, dokumenter, travel hilang COVID jadi ke makanan. Produk ya. Food product 2020 itu. Food product malah paling nyayur. Iya sebenarnya. Live streaming pelajarin juga yang belum gue cobain. Sekarang gue lagi tahun terakhir ini dari 2024 gue mau pelajarin foto. Karena selama ini kan ya gue video bosen lah. Foto, belajar flash, belajar lighting. Wah beda cerita tuh lighting continuous sama flash aja tuh beda, ya kan? Ini sekarang gue lagi continuous, gue udah oke lah, udah karena video udah aman lah. Video dari situ ya. Foto nih beda ke flash, terus masih ada beberapa teknik flash yang masih belum gue ngerti, tapi makanya dari kemarin tuh postingan gue portrait cewek, profil gitu-gitu. Karena gue lagi mau belajar fashion editorial. Secara duit sih emang lebih beda ya, karena biasa ngadepin company gitu-gitu, terus pindah ke fashion editorial, beauty itu harganya beda gitu kan. Tapi ya udah gue mau ngulik lagi sekarang, mentok-mentok paling ini foto udah hampir mentok lagi gue. Sebenarnya gue penasaran pengen ngulik di Cinema. Cinecam. Which is kalau di Canon C80, C400 yang paling baru-baru itulah ya. Ya sebenarnya beda di menunya sih. Sama nggak tahu ada raw ini ya. Gitu-gitu ya raw. Dan ternyata juga mode raw di kamera tuh kebaca di DaVinci enteng. Oh iya benar. Ngerubah white balance sendiri. Iya, 8K raw
Gue kalau buka di Premiere, gue proxy video 10 detik tuh bisa di 3 jam. 10 detik. 10 detik proxy jadi full HD-nya ya. Nangis lama Terus banget. waktu itu gue sotoy kan bikin project short movie, pro semua 8K. Wah anjing. Ini tuh yang ini yang project itu yang sama lo. Iya, yang sama gua. Itu kan yang gue nangisin anak-anak. Iya. Itu tuh tiga hari deadline-nya kan. Pas lagi ini anjing nggak bisa nih. Berat banget. Iya ternyata begitu gue buka DaVinci, terus Masuk. enteng, jalan lancar, no lak patah. Oke, berarti cam lah. Cinema cam, Cinelens gitu kan. Semua dari tapi ya otomatis Canon ya karena lu lagi di Canon ya. Iya, Canon the best gitu kan. Tapi Oke. kalau enggak ya ret-retan lucu cuman apa ya? Terlalu banyak perintilan. Gue malesnya kalau sinema tuh. Iya, benar. Kayak lu di dunia lain gitu loh dari mirrorless Iya ke kan. Iya. Sebenarnya kan sama aja ya, kayak tambah monitor, tambah ini cuman kan harus pakai VMon terus ujungnya jadi gede gitu, which is berat. Kemarin gue pas lagi syuting juga pakai R5C. R5C. Oke. R5C kan yang sama kita gitu kan. ya. Itu berat banget, gue pakai handheld manual lagi, sosok manual lensa sine. Tuh, najong besok aja tuh langsung sakit gue. BM berat ya. BM. Oke. Itu kan kamera. Nah, Lensa kan udah juga. oke. Terus kalau misalnya perintilan, Bil. Perintilan yang jadi favorit lu apa? Entah itu lighting, entah itu drone mungkin, atau drone juga kan perintilan sih, maksud gue di luar kamera utama ya. Entah itu lighting, entah itu flash, entah itu tas mungkin, atau barang Sebenarnya favorit gue perintilan. koleksi perintilan sih banyak. Lo kalau ke rumah gue tuh semua perintilan ada. Monitor merek Filworld, monitor merek Viltrox. Segala macam ada ya. Terus fetish gue sih sebenarnya paling di audio. Audio berarti mic gitu-gitu. Mikrofon gue banyak. Mikrofon pertama gue tuh Boya. Iya. Boya yang Basic kabelnya banget sih. panjang 20 Iya, meter. yang ada baterainya ya di 130.000, iya. Astaga itu. Gue juga Itu pernah the punya best lagi. tuh dulu, 130.000 itu friendly banget. Kabel Dari panjang situ gue ke wireless pertama gue tuh Rode. Hmm. Rode wireless itu dulu mahal. Pada waktu itu yang kotak kan? 2,5 juta ya yang kotak Iya, yang tuh. kotak. Itu, Yang pionirnya dulu wireless yang anjing orang iya, juga pakai. wireless pertama itu Ya kan Rode. Saramonic semua akhirnya punya ini Benar. juga, terus kayak apa yang lu pakai apa Saramonic. Holyland. Holyland, Iya. iya. Nah, dulu Rode itu pertama mahal, tapi yang paling the best dari Rode itu meskipun dia mahal, garansinya tuh the best. Jadi asuransinya kalau merek-merek lain lah yang kayak Saramonic gitu-gitu, mereka tuh harus menyertai ada bond pembeliannya gitu-gitulah. Nah kalau Rode dia udah elektronik, jadi kayak Terdaftar gitu. terdaftar nih ada nomor serinya masuk set, nih lo masih di cover garansi gitu, which is gue waktu itu udah Lu pernah klaim ya berarti? pernah klaim. Jadi gara-gara kerusakannya gara-gara gue sendiri, gara-gara gue colok ke jack, tapi ada phantom powernya. Oh, nggak sesuai. Gue waktu itu mau konekin kayak wireless tapi buat live streaming di komputer. Oh iya tahu. Iya terus Zaman COVID ya phantom kayaknya powernya itu. nyala, iya kan, terus kok nggak bisa gitu. Terus gue colok lagi ke zoom ada, terus nggak bisa, dua-duanya ternyata langsung korslet. Oh iya. Nah Rode gue tuh kayak anjing mahal korslet gara-gara hal goblok gitu kan. Nah gue klaim, ya dibantu di Tokopedia-nya lah ya, terus diganti barang baru. Gue dapet kotak baru, barang baru. Anjir. Itu the best sih. After sales-nya oke ya? Australia the best. Oke, berarti perintilan audio ya jelas ya, karena lu juga video ya. Karena kan video tuh audio dan visual ya. Bener, dan kalau sekarang kan orang nggak peduli lah visualnya lu jelek, tapi yang penting suara kita bagus kan, ya kan? Ditambah nanti subtitle lah, ya kan? Boleh. Nah itu audio berarti gue udah Rode, terus HDP udah nyobain Saramonic. Terus ya udah gue mau beli lagi waktu itu Holyland, Lark 150 dulu ada. Terus sekarang semua jenis Holyland gue punya, ada yang Lark Max ada, Lark M2 ada, yang M2S yang klip itu ada. doang ya juga nih. Holyland kamu the best ya. Udah kelamaan nih kayaknya nih. Pokoknya gue udah dapet semuanya juga. Meskipun gue lagi nggak pakai Holyland. Paling nanti nyampe rumah males ngedit tuh. Karena ini nggak gue edit juga. 44 menit tuh. Gue langsung masukin YouTube. Langsung gue masukin YouTube. Gitu. Jadi raw ya nih. Iya, langsung paling gue masukin warna aja dikit lah gitu. Oke, paling closing. Kalau misalnya lu ketemu Ibil waktu zaman lu pegang Olympus, Bil, lu akan kasih dia gear apa supaya lu lebih cepet? Enggak sih, gue biarin aja dia make Olympusnya ya, karena kalau gue dari awal udah dikasih manja-manja, gue nggak bisa
versatile kayak sekarang. Even gitu. audio gitu nggak lu kasih juga? Kayak, oh, lu kasih lah. Maksudnya oke lah gear utama lu nggak kasih nih, tapi lu kasih nih, lu sengaja punya ini nih. Oh, gear utama lu nggak apa-apa tapi lu punya ini nih. Enggak sih, soalnya Gitu bagi juga? gue gear nggak terlalu penting-penting amat gitu. Oh iya. Yang penting tuh rasa haus akan ilmu, haus belajar terus. Oke. Jadi ya paling gue nasehatin dia bukan dalam gear gitu. Apa Maksudnya ya udah lo terusin aja yang lo lakuin sekarang gitu, karena someday lo kalau lo nggak nyerah lo jadi better, lo jadi sesuatu lah. Nggak usah profesi video, fotografer, semua profesi lo kalau Apapun ya. apapun lo seriusin, lo jangan dengerin kata-kata orang lain. Ya udah. Fokus karya ya berarti. Fokus karya mau. Merinding gue dengerin anjir gila. Oh, iya loh. Fokus. Itu tuh selalu tuh, karena dulu ya orang-orang tuh segitunya nggak, netizen lah jelek lah, Iya. teman-teman lah apa begitu lo sukses orang-orang tuh langsung pada ngintilin lo. Iya benar. Gitu. Selama karya lu ada, yang dicari ya oke bagus. Cari orang Iya. yang bikin siapa gitu. Bener. Oke, Gitu. terima kasih Mas Ibil. Ada yang mau lu tanya sebelum cabut? Kalau gua mungkin Tanya, apa? tanya apa sih? Ya terserah, lu ada mau nanya ke gua nggak? Kan gua udah semua. Ya, atau lu ada promo mungkin atau apa? Promo nggak ada ya. Udahlah nih, Levi inilah dia usahanya jangan inilah. Apa tuh? Jangan dihianati sama kalian lah, tonton lah terima video-videonya, kasih. bikin dia jadi influencer ya kan. Amin. Ya, karena gue tahu nih Levi kalau jadi influencer gede dia bakal bermanfaat lah bagi orang sekitarnya. Iya, Ada- fokus value sih. Fokus Benar. kasih value sih. Gua Iya. juga setuju. Terima kasih pesan-pesannya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Orang gua cuma mau balikin gimbal jadi nge-tag video. Tahu aja sih kayak Sama gua mau pamer kamera Sama- ini sebenarnya sama Oh, gitu. mic ini. sama Udah. pamer motor Iya, gitu mau motor kan. baru, iya, Semua tapi barang dia baru. Ya kalau mau cari Ibil di apa? Magi Jibril ya. Magi Cari aja di Jibril. YouTube lu jalan gak sih? Enggak. IG aja berarti ya. Iya, Oke. sedih anjir. Ketemu lagi. Ciao Bells.